Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Imelda Robiani dengan NIM 8603253838, program studi PGSD dari BPJJ UT Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar yang membantu pendidikan tetap berjalan secara ilmiah, terarah, dan bermanfaat. Filsafat ilmu tidak hanya membahas teori, tetapi juga mengawasi bagaimana ilmu pendidikan berkembang agar tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia. Dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa setiap teori, metode, dan konsep pendidikan memiliki dasar yang jelas, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa, tetapi benar-benar menjadi sebuah ilmu yang memiliki landasan berpikir yang kuat. Karena itu pendidikan tidak boleh berjalan hanya berdasarkan kebiasaan atau pendapat semata, melainkan harus didukung oleh penelitian, pengalaman nyata, dan pemikiran ilmiah. Filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap manusia yang baik. Disinilah filsafat ilmu, memberikan arah etis agar pendidikan tidak hanya mengejar nilai, ijazah, atau pekerjaan, tetapi juga membentuk manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling membutuhkan. Jika filsafat ilmu memberikan dasar dan arah bagi pendidikan, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Lalu di praktek nyata di lapangan. Pendidikan yang bermakna menjadi tempat untuk menguji apakah teori-teori filsafat benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya teori tentang pembelajaran aktif tidak cukup hanya dibahas dalam buku, tetapi harus diterapkan di kelas untuk melihat apakah siswa benar-benar menjadi lebih kreatif dan kritis. Perkembangan zaman juga membuat filsafat ilmu terus berkembang. Saat dunia pendidikan menghadapi masalah baru, seperti pengaruh teknologi, kecerdasan buatan, atau krisis moral pada generasi muda, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan baru yang harus dijawab oleh filsafat ilmu. Dari masalah nyata itulah, filsafat ilmu berkembang dan memperbarui pemikirannya agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menerima teori dari filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sumber pengalaman nyata yang membantu lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang sebenarnya dikaji dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu kita memahami tujuan dasar pendidikan itu sendiri. Misalnya, pendidikan bukan hanya tentang menghafal pelajaran, tetapi juga tentang membentuk kepribadian dan karakter manusia. Melalui ontologi, kita dapat mempertanyakan apakah pendidikan saat ini sudah benar-benar membentuk manusia yang baik atau hanya fokus pada nilai akademik saja. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar. Dalam pendidikan, epistemologi digunakan untuk menganalisis metode pembelajaran, sistem penilaian, dan kurikulum. Contohnya, ketika kurikulum sering berubah, epistemologi membantu mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan siswa dan penelitian ilmiah, atau hanya karena kepentingan tertentu. Selain itu, epistemologi juga membantu menilai apakah ujian tertulis saja sudah cukup untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu melihat apakah ilmu dan teknologi digunakan untuk kebaikan atau justru membawa dampak negatif. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran memang memudahkan proses belajar. Tetapi, jika tidak digunakan dengan bijak dapat membuat siswa menjadi malas berpikir, individualis, atau terlalu bergantung pada teknologi. Karena itu, aksiologi mengingatkan bahwa pendidikan harus tetap memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dari berbagai bidang pendidikan, seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Misalnya, sistem penilaian tidak hanya berfokus pada angka atau nilai ujian, tetapi juga memperhatikan sikap, kreativitas, dan keterampilan siswa. Yang kedua, dalam kurikulum, filsafat ilmu membantu menentukan arah kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum tidak boleh dibuat hanya karena mengikuti tren, tetapi harus benar-benar membantu perkembangan kemampuan dan karakter peserta didik. Ketiga, dalam proses pembelajaran, filsafat ilmu mendorong guru untuk tidak mengajar secara satu arah. Guru harus mengajar secara aktif berpikir, berdiskusi, bertanya, dan menemukan pengetahuan sendiri. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar memahami dan mengembangkan pemikirannya secara kritis. Jadi, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir, arah, dan nilai moral bagi pendidikan. Sedangkan, pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus mengembangkan pikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Melalui filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bermakna. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak siswa yang pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter,
Moral, kemampuan berpikir kritis dan mampu menghadapi perkembangan zaman dengan bijak.